'Cause you can't let 'em see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Hai semua, salam dari Ibu untuk pelajar yang hebat dan luar biasa. Kali ini kita akan membahas jenis pengeluaran atau belanja negara. Pengeluaran atau belanja negara terdiri dari yang pertama, belanja pemerintah pusat, meliputi 1. Belanja pegawai, yaitu seluruh pengeluaran negara untuk membayar gaji pegawai yang bekerja pada pemerintah. Yang kedua, belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang yang sifatnya tidak tahan lama atau kurang dari 1 periode akuntansi yang biasanya 1 tahun. Yang ketiga adalah belanja modal, yaitu pembelian terhadap aset tetap atau harta tetap. Misalnya, pembelian sebidang tanah atau pembelian sebuah gedung maupun bangunan. Pembelian peralatan-peralatan yang sifatnya tahan lama atau lebih dari 1 periode akuntansi. Yang keempat, pembayaran bunga utang. Ibu kira nomor 4 ini sudah cukup jelas. Kemudian, pengeluaran yang kelima adalah subsidi, yaitu bantuan yang diberi pemerintah pusat ke badan usaha atau pelaku bisnis. Tujuannya supaya hasil produk dari perusahaan tersebut dapat dibeli masyarakat dengan harga yang lebih murah. Yang keenam, belanja hibah. Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah. Namun perlu diingat bahwa belanja hibah sifatnya tidak mengikat, ya, dan tidak ada kewajiban untuk memberi belanja hibah secara terus-menerus. Yang ketujuh, bantuan sosial. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberi oleh pemerintah pusat kepada masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan melindungi masyarakat yang dipandang kurang mampu. Seperti pada masa pandemi corona seperti sekarang ini, ada banyak jenis bantuan sosial yang berasal dari APBN. Seperti transfer, bantuan langsung tunai ke masyarakat, ya. Kemudian ada bantuan sembako, ada bantuan berupa kartu Indonesia Pintar, ada bantuan yang diperuntukkan untuk orang yang membuka usaha kecil dan menengah. Ada bantuan untuk para pekerja yang nominal gajinya di bawah 5 juta. Ada bantuan berupa listrik gratis kepada masyarakat. Nah, jadi ada banyak sekali bentuk bantuan sosial. Jadi, tolong bedakan antara subsidi dengan bantuan sosial itu. Kemudian, pengeluaran yang ke-8 dari belanja pemerintah pusat itu adalah belanja lain-lain. Apa itu belanja lain-lain? Belanja lain-lain adalah belanja yang tidak dapat dikategorikan ke 7 belanja yang sudah dijelaskan tadi, yaitu misalnya perawatan terhadap aktiva tetap. Katakanlah kendaraan. Namanya kendaraan tentu butuh perawatan. Jadi untuk perawatan kendaraan dinas itu dimasukkan ke dalam pos belanja lain-lain. Kemudian begitu juga dengan perawatan gedung atau bangunan milik negara, ya. Namanya bangunan perlu perawatan. Misalnya perlu dicat ulang setiap sekali 3 tahun
atau sekali 5 tahun. Nah, secara periodik. Ya. Dan belanja yang lain-lain. Jenis pengeluaran atau belanja negara yang kedua adalah transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah terdiri dari satu dana perimbangan, meliputi dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, yang kedua, dana alokasi umum, yaitu dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dan yang ketiga adalah dana alokasi khusus, yaitu dana yang diberikan kepada provinsi atau kabupaten maupun kota tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kalau demikian, apa perbedaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus? Nah, dengarkan baik-baik. Dana alokasi umum didistribusikan ke seluruh daerah tanpa terkecuali, sedangkan dana alokasi khusus hanya didistribusikan ke daerah-daerah khusus saja. Kemudian, transfer ke daerah itu yang kedua adalah dana insentif daerah. Dana insentif daerah dialokasikan ke daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Misalnya apabila satu daerah dipandang berhasil memajukan pendidikan, maka pemerintah pusat memberi dana insentif ke pemerintah daerah tersebut. Atau pemerintah daerah misalnya dipandang berhasil menjaga kebersihan di daerah tertentu, maka pemerintah pusat juga memberi dana insentif. Nah, yang ketiga yaitu dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus. Di Indonesia ada 3 daerah yang mendapat dana otsus ini. Yang pertama, Nangro Aceh Darussalam. Ini tidak terlepas dari peristiwa tsunami. Yang kedua adalah Provinsi Papua Barat dan yang ketiga adalah Provinsi Papua. Nah, kedua provinsi ini ya tentu berada di Papua yang letak geografisnya dapat dikatakan agak sulit terjangkau ya. Jadi hal ini membuat ada kesenjangan pembangunan selama ini antara Papua dengan daerah-daerah lainnya. Untuk itu pemerintah perlu memperlakukan Papua secara khusus. Kemudian dana keistimewaan untuk daerah istimewa Yogyakarta, yaitu dana dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa. Dan hal ini merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan desa, ya. Nah, mengapa? Karena sampai sekarang daerah khusus istimewa Yogyakarta, ya, itu masih bersifat kesultanan. Berikutnya, dana desa. Dana desa bersumber dari APBN yang peruntukannya bagi desa yang ditransfer melalui APBD. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Nah, jenis dana bagi hasil itu dapat digambarkan dari gambar ini. Kita lihat bahwa dana bagi hasil berasal dari dana bagi hasil pajak, terdiri dari pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak penghasilan, dan yang ketiga di sini cukai hasil tembakau. Lalu ada dana bagi hasil sumber daya alam, terdiri dari sektor kehutanan, mineral dan batu bara, minyak dan gas alam, kemudian panas bumi, serta perikanan. Nah, berikutnya kita akan membahas mekanisme penyusunan APBN. Ada 4 langkah. Yang pertama, APBN disusun menggunakan dasar rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat dengan APBN, yang dibuat Presiden dan dibantu Menteri Keuangan. Langkah kedua, RUU APBN yang telah selesai dibuat diajukan kepada DPR. Dan langkah ketiga, apabila DPR menyetujui, maka RUU APBN akan disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Langkah keempat, apabila DPR menolak, RUU APBN harus direvisi kembali untuk kemudian diajukan. Namun, apabila hasil revisi masih ditolak oleh DPR, maka pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Nah, terakhir, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antar sektor ekonomi dan pendapatan antar daerah. Ketiga, menanggulangi dampak bencana alam. Dan yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih Anda sudah belajar. So